Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Margareta dengan NIM 2321010300081. Saya mahasiswi dari UIN Hasbunget dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Peran Manajemen Layanan Asrama dalam pembentukan disiplin belajar serta pembiasaan harian siswa di SMP Internasional Islamic Boarding School Ar-Rahman Kalisat. Pendidikan berbasis asrama merupakan model pendidikan yang mengintegrasikan proses belajar formal dengan pembinaan karakter secara intensif melalui pengawasan dan pendampingan selama 24 jam. Di SMP Internasional Islamic Boarding School Ar-Rahman itu terdapat berbagai program seperti madrasah diniyah, tahfidz pagi dan malam, sholat berjamaah, serta belajar malam dirancang untuk menumbuhkan ritme belajar dan ibadah yang konsisten. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, manajemen layanan asrama memiliki peran penting dalam membentuk kedisiplinan, pembiasaan ibadah, serta karakter religius peserta didik. Pola pengasuhan yang diterapkan secara menyeluruh di dalam asrama memungkinkan pengurus untuk melakukan pengawasan, pendampingan, serta pembinaan yang tidak dapat diperoleh secara maksimal dalam sistem pendidikan reguler. Oleh karena itu, efektivitas manajemen layanan asrama menjadi faktor penentu keberhasilan pembentukan karakter peserta didik. Masuk ke hasil dan pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama, bentuk manajemen layanan asrama. Untuk poin yang pertama yaitu jadwal yang terstruktur. Pada poin pertama, saya menemukan bahwa bentuk manajemen layanan asrama sangat terlihat dari adanya jadwal kegiatan yang tersusun rapi dan konsisten setiap harinya. Santri mengikuti rutinitas mulai dari tahfidz pagi, sekolah formal, madrasah diniyah sore, dan kegiatan belajar malam yang telah diatur oleh pengurus. Jadwal seperti ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola waktu, tetapi juga menjadi alat pembentukan kedisiplinan. Karena rutinitas dilakukan setiap hari, santri akhirnya terbiasa bangun tepat waktu, mengikuti alur kegiatan tanpa banyak penundaan, dan mematuhi ritme hidup yang sudah ditetapkan. Jadwal ini menjadi pondasi utama terbentuknya habitat belajar yang lebih disiplin. Masuk pada poin yang kedua yaitu pendampingan intensif pengurus. Selain jadwal yang jelas, pengurus asrama juga memberikan pendampingan secara langsung pada berbagai kegiatan santri. Pendampingan ini terutama terlihat pada saat belajar malam dan kegiatan ibadah. Pengurus tidak hanya hadir untuk mengawasi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang membantu santri ketika mengalami kesulitan belajar atau butuh arahan. Kehadiran pengurus dalam aktivitas sehari-hari membuat santri merasa diperhatikan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan dengan baik. Pendampingan intensif seperti ini menjadikan suasana belajar lebih kondusif dan terarah. Poin yang ketiga yaitu pengawasan selama 24 jam. Karena lingkungan asrama merupakan tempat tinggal sekaligus tempat belajar, pengurus melakukan kontrol dan monitoring terhadap kegiatan santri dari pagi hingga malam. Pengawasan ini bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan bahwa santri menjalankan aturan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan tersebut, perilaku santri menjadi lebih terarah dan potensi pelanggaran dapat diminimalkan. Pengawasan 24 jam penuh juga memberikan ruang bagi pengurus untuk mengetahui kondisi emosional dan kebutuhan santri sehingga mereka bisa mengambil tindakan yang cepat jika muncul kendala. Untuk poin yang keempat yaitu tugas tanggung jawab harian. Pada poin terakhir ini, santri diberikan tanggung jawab harian seperti membersihkan kamar, menjaga kerapian lingkungan, dan memastikan area asrama tetap rapi, bersih. Meskipun terlihat sederhana,
Tugas seperti ini sebenarnya menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter. Santri belajar mengenai pentingnya kemandirian, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan adanya pembiasaan ini, santri tidak hanya belajar tentang akademik dan ibadah, tetapi juga ditempa untuk menjadi pribadi yang teratur, bersih, dan punya kesadaran sosial. Pola ini sangat membantu proses pendewasaan diri santri dalam jangka panjang. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pembiasaan ibadah harian. Yang pertama yaitu pelaksanaan sholat berjamaah, tahfidz, murojaah berkelompok, dan ibadah sunnah seperti tahajud dijalankan secara rutin setiap hari. Saya menemukan bahwa pembiasaan ibadah di SMP IIBS Ar-Rahman Kalisat benar-benar berjalan secara sistematis melalui rutinitas harian yang teratur. Setiap santri wajib mengikuti sholat berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tahfidz dan murojaah kelompok, baik pagi maupun malam. Bahkan, beberapa ibadah sunnah seperti tahajud dan wirid juga rutin dilakukan bersama-sama. Rutinitas ini tidak hanya mendisiplinkan santri secara spiritual, tetapi juga membentuk konsistensi ibadah sehingga menjadi bagian dari kebiasaan hidup mereka. Dengan melaksanakan ibadah secara berulang setiap hari, santri menjadi lebih terlatih, lebih sadar, serta lebih terarah dalam menjalankan kewajiban keagamaannya. Yang kedua yaitu setiap kegiatan ibadah didampingi secara langsung oleh musyrif atau pembina asrama. Pada poin kedua ini, saya menjelaskan bahwa setiap kegiatan ibadah tidak dibiarkan berjalan begitu saja, tetapi juga didampingi oleh musyrif atau pembina asrama. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan ibadah dijalankan dengan benar, baik dari segi bacaan, tata cara, maupun adabnya. Kehadiran pembina membuat santri merasa terbimbing dan tidak melakukan kegiatan dengan asal-asalan. Selain itu, pendampingan juga berfungsi sebagai kontrol agar santri tidak meninggalkan ibadah yang seharusnya dikerjakan. Dengan adanya pendamping langsung, proses pembiasaan ibadah menjadi lebih efektif dan berpengaruh besar terhadap kedisiplinan santri. Adapun yang ketiga, yaitu keteladanan para musyrif dalam menjalankan ibadah menjadi metode pendidikan yang sangat efektif. Penelitian menunjukkan bahwa keteladanan memegang peran besar dalam keberhasilan pembiasaan ibadah. Para musyrif selalu ikut terlibat dalam setiap kegiatan ibadah. Mereka datang tepat waktu, menjalankan ibadah dengan khusyuk, dan bersikap sopan dalam setiap aktivitas. Sikap ini secara tidak langsung ditiru oleh santri karena dalam pendidikan berbasis asrama, contoh nyata jauh lebih efektif daripada sekedar perintah. Ketika santri melihat pembina mereka disiplin, rajin sholat, konsisten tahajud, dan semangat murojaah, mereka terdorong untuk melakukan hal yang sama. Inilah mengapa keteladanan menjadi metode pendidikan karakter yang sangat kuat dalam konteks kehidupan asrama. Poin yang keempat yaitu lingkungan asrama dibangun sebagai ruang yang religius, tertata, dan konsisten dalam menerapkan aturan ibadah. Poin terakhir ini menjelaskan bagaimana lingkungan asrama dikelola sedemikian rupa sehingga mendukung pembiasaan ibadah. Dari suasana fisik hingga budaya sosial yang tercipta, semuanya dirancang untuk membangun atmosfer religius. Misalnya, lingkungan asrama selalu dipenuhi dengan jadwal ibadah, pengumuman sholat, suasana tenang sebelum kegiatan keagamaan, dan penataan ruang yang mendukung kegiatan tahfidz. Aturan-aturan ibadah juga diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah, sehingga santri terbiasa untuk mengikuti pola tersebut. Dengan adanya lingkungan yang kondusif, santri tidak hanya merasa diarahkan, tetapi juga merasa ditopang oleh suasana yang mendukung mereka untuk beribadah dengan lebih baik. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu strategi pengurus. Yang pertama yaitu metode hitungan dari 1 sampai 10 sebagai pembiasaan kedisiplinan waktu. Pada poin pertama ini, strategi pembinaan yang digunakan adalah metode hitungan 1 sampai 10.
Metode ini biasanya diterapkan ketika pengurus ingin mengumpulkan santri atau saat memulai kegiatan. Santri diberi waktu hanya 10 detik untuk berkumpul atau bersiap-siap, sehingga mereka terbiasa bergerak cepat dan mematuhi instruksi tanpa menunda-nunda. Meskipun terlihat sederhana, metode ini sangat efektif dalam melatih ketepatan waktu dan responsivitas. Santri belajar bahwa setiap aktivitas harus dilaksanakan segera tanpa harus diingatkan berkali-kali. Pembiasaan seperti ini pada akhirnya membentuk karakter disiplin yang melekat dan tidak hanya di asrama tetapi juga terbawa ke kegiatan sekolah. Yang kedua yaitu nasihat harian serta pembinaan akhlak oleh pengurus. Pengurus secara rutin memberikan nasihat harian baik sebelum atau sesudah kegiatan ibadah maupun aktivitas lainnya. Nasihat ini berisi penguatan nilai-nilai akhlak seperti sopan santun, tanggung jawab, menghormati guru, serta pentingnya menjaga kedisiplinan. Strategi ini efektif karena pengurus tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga menjelaskan makna dan tujuan di balik aturan tersebut. Pembinaan akhlak semacam ini membantu santri memahami bahwa disiplin bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi bagian dari karakter yang harus dibangun. Selain itu, nasihat yang diberikan setiap hari membuat nilai-nilai moral tersebut lebih mudah diinternalisasi oleh santri. Yang ketiga yaitu penerapan mentoring dalam kelompok kecil. Pengurus menerapkan sistem mentoring di mana santri dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok dibimbing oleh seorang musyrif atau santri senior yang bertanggung jawab memantau perkembangan anggota kelompoknya. Model kelompok kecil ini membuat pembinaan menjadi lebih intensif dan personal. Pengurus bisa mengetahui perkembangan hafalan, ibadah, kedisiplinan, dan permasalahan pribadi tiap santri secara lebih mendalam. Hal ini tentu berbeda bila santri dibina secara massal, karena dalam kelompok besar, beberapa santri mungkin tidak terpantau dengan baik. Dengan mentoring, hubungan antara pembina dan santri menjadi lebih dekat, sehingga proses pembinaan berjalan lebih efektif dan terarah. Yang keempat yaitu pendekatan personal kepada santri melalui komunikasi individual. Poin keempat menjelaskan bahwa pengurus juga menggunakan pendekatan personal, khususnya ketika santri mengalami kendala seperti rasa jenuh, penurunan motivasi, atau masalah pribadi. Pendekatan ini dilakukan melalui komunikasi individual yang bersifat santai, seperti mengajak ngobrol, mendengarkan keluhan, atau memberikan motivasi secara langsung. Strategi ini sangat penting karena tidak semua masalah bisa diselesaikan melalui aturan umum atau nasihat di depan banyak orang. Santri yang merasa didengarkan cenderung lebih terbuka dan lebih mudah diarahkan. Pendekatan personal seperti ini juga membantu pengurus memahami kondisi emosional santri sehingga solusi yang diberikan bisa lebih tepat dan manusiawi. Baik, masuk pada pembahasan yang keempat yaitu kendala dan solusi. Yang pertama di sini ada kendala yang pertama yaitu merasa jenuh dan lelah fisik, dan itu bisa ditangani dengan bimbingan konseling ringan. Kendala yang sering dialami santri ialah rasa jenuh dan lelah fisik akibat padatnya kegiatan harian di asrama. Rutinitas mulai dari pagi hingga malam membuat sebagian santri mengalami kelelahan yang kemudian berpengaruh pada semangat dan mood mereka. Untuk mengatasi hal ini, pengurus memberikan bimbingan konseling ringan. Biasanya pengurus mengajak santri berbicara secara santai untuk mengetahui apa yang membuat mereka jenuh, lalu memberikan motivasi atau dukungan emosional. Pendekatan seperti ini cukup efektif karena membuat santri merasa diperhatikan dan tidak menanggung rasa lelahnya sendiri. Mereka mendapatkan ruang untuk bercerita sekaligus diarahkan kembali agar tetap semangat menjalani kegiatan asrama. Untuk kendala yang kedua ada penurunan motivasi. Untuk cara mengatasinya itu
bisa mengadakan variasi kegiatan seperti relaksasi dan game edukatif. Poin kedua di sini menjelaskan bahwa penurunan motivasi juga menjadi salah satu kendala yang cukup sering ditemukan. Ketika kegiatan dilakukan terus-menerus tanpa variasi, santri dapat kehilangan antusiasme untuk mengikuti aktivitas harian, terutama kegiatan ibadah dan belajar. Untuk mengatasi hal tersebut, pengurus membuat variasi kegiatan seperti sesi relaksasi, permainan edukatif, atau kegiatan yang bersifat refreshing tetapi tetap mendidik. Variasi kegiatan ini berguna untuk memecah kejenuhan dan mengembalikan energi santri, sehingga mereka bisa kembali bersemangat dalam menjalankan rutinitas. Dengan adanya kegiatan yang lebih menyenangkan, santri akan merasa tidak tertekan dan motivasi mereka meningkat secara bertahap. Untuk kendala yang ketiga, ada penurunan fokus saat belajar malam. Untuk mengatasinya itu bisa memberi waktu istirahat tambahan. Penurunan fokus belajar malam menjadi kendala yang cukup wajar mengingat aktivitas santri sudah berlangsung sejak pagi. Banyak santri yang mulai kelelahan sehingga sulit berkonsentrasi ketika memasuki waktu belajar malam. Untuk mengatasi hal ini, pengurus memberikan waktu istirahat tambahan. Langkah ini sangat membantu karena memberikan kesempatan bagi santri untuk memulihkan energi sebelum melanjutkan kegiatan. Ketika kondisi fisik sudah membaik, fokus belajar mereka juga meningkat. Solusi ini menunjukkan bahwa pengurus tidak hanya menuntut kedisiplinan, tetapi juga memperhatikan kesehatan fisik dan mental santri. Untuk kendala yang keempat di sini perilaku yang muncul secara berulang, dan untuk mengatasinya itu evaluasi mingguan dan pelaporan orang tua. Perilaku santri yang sering muncul secara berulang, misalnya keterlambatan, kurang disiplin, atau kurang serius dalam mengikuti kegiatan. Untuk mengatasi masalah ini, pengurus melakukan evaluasi mingguan yang di asrama itu dikenal sebagai Yaumul Hisab. Pada momen ini, pengurus meninjau catatan pelanggaran santri dan memberikan arahan atau teguran secara mendidik. Hasil evaluasi tersebut juga dilaporkan kepada orang tua sebagai bentuk kerjasama antara pihak asrama dan keluarga. Dengan adanya evaluasi yang teratur dan pelibatan orang tua, santri menjadi lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya. Sistem ini cukup efektif karena menciptakan rasa kontrol dan pengawasan yang berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen asrama memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk kedisiplinan belajar dan konsistensi ibadah para santri. Proses pembinaan yang diterapkan oleh pengurus berjalan secara terstruktur, disertai dengan keteladanan dan pendekatan yang komprehensif sehingga mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter. Meskipun menghadapi berbagai kendala seperti kejenuhan dan penurunan motivasi, pengurus dapat mengatasinya melalui pendekatan personal, bimbingan, variasi kegiatan, serta evaluasi rutin yang dilakukan setiap minggu. Dampak dari keseluruhan manajemen ini terlihat jelas pada peningkatan perilaku santri yang lebih tertib, kelancaran hafalan yang semakin membaik, serta rutinitas ibadah yang berjalan lebih konsisten dan penuh kesadaran. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.